Ayub pasal yang ke-14. Ayub pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Surah Yubi. Ayub pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bahwa saudara, setelah mati tidak ada lagi harapan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bapak Saudara, saya akan kasih judul hidup manusia harus disertai dengan kesadaran. Minggu kemarin saya akan khotbahkan nikmatilah hidup. Tapi hari ini saya akan kasih judul hidup manusia harus disertai dengan kesadaran. Artinya keadaan kita juga harus tahu. Situasi kita juga harus tahu dan harus sadar. Bapak Saudara, kita memperhatikan firman Allah ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Hari ini saya sampaikan bahwa tak seorang pun di antara kita yang lahir dari laki-laki. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada pada pagi hari ini adalah semua kita adalah tetap lahir dari perempuan. Nah, kalau kita lahir dari perempuan, kata firman Allah, umurnya singkat dan penuh kegelisahan. Umurnya singkat dan penuh kegelisahan. Bapak Saudara, bahwa rupanya kita ini orang yang lahir dari perempuan adalah umur singkat dan penuh dengan kegelisahan. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam diri kita, Bapak Saudara, bahwa hidup ini, bahwa kadang-kadang kita seperti rumput, ia berkembang lalu layu. Hidup ini kadang-kadang kita lihat, wah, udah bugar, udah segar sekali, tapi tiba-tiba mati. Itu tandanya bahwa kita manusia ini perlu kesadaran diri dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Lahir dari perempuan adalah sumber manusia, artinya lahir dari perempuan artinya sumbernya manusia adalah sumbernya dari perempuan. Nah, perlu kita menyadari diri bahwa kita melihat di sini bahwa sesuatu hal yang memang harus kita lakukan seperti Ayub ini, bahwa kalau kita dikatakan lahir dari perempuan maka umurnya singkat. Ayub berkata, dia memberikan satu perumpamaan, dia memberikan satu contoh dalam ayat yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan itu dia seperti bunga, ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita memperhatikan bahwa bayang-bayang seperti bunga di pagi hari dia berkembang, lalu di siang hari, di sore hari dia akan layu, dan itu tidak akan bertahan. Ketika dia kena sinar matahari, maka bunga tersebut akan layu. Dan hidup manusia, kalau berharap dari perempuan, dikatakan di sini bahwa hidup manusia lahir dari perempuan, hidup manusia bahwa
sama seperti itu. Ketika diperhadapkan dengan situasi, ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan problem, maka dia seperti bunga di pagi hari ketika dia menghadapi suatu kesegaran, bugar, dia menghadapi suatu apa namanya itu kemenangan, dia menghadapi suatu ketenangan atau mungkin sukacita, atau ada berkat mungkin yang membuat dia sukacita. Dan ketika tidak ada berkat, maka dikatakan bahwa dia akan layu seperti rumput. Mungkin ketika dia banyak uang, dia akan berkembang. Ketika dia banyak uang, maka dia bangga, dia bersukacita, dia senang, berfoya-foya, sama seperti anak yang hilang, saudara. Ketika diterima bagiannya dari ayahnya, dia pergi berfoya-foya, menghamburkan semua uangnya. Dan ketika uangnya tidak ada lagi, maka dia akan hidup dalam kegelisahan. Dia memberikan makanan nasi babi, dan sisa-sisa nasi babi itu dia akan makan, dia akan santap. Artinya itu adalah satu kegelisahan dalam setiap kehidupan manusia. Ketika banyak uang, ketika banyak harta, maka dia berkembang layu dan tidak mencair, dia berkembang dan bersukacita. Tetapi ketika mulai harta sudah mulai hilang, sudah mulai ada cobaan, sudah mulai ada situasi yang mungkin godaan, cobaan yang menghantui hidupnya, maka dia sudah mulai layu. Saya percaya bahwa di antara kita tidak ada yang seperti itu. Ada uang, tidak ada uang, tetap kita bugar. Amin. Itu yang pertama. Yang pertama adalah manusia itu sumbernya dari perempuan. Berarti itu pabrik. Dua, ada umur manusia, artinya waktu lamanya manusia di bumi terhitung. Umur kita ini adalah terhitung, Bapak Ibu. Dalam Mazmur, saya baca dalam Mazmur pasal yang ke-90, mulai dari ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua adalah saudara, yang perlu saya tekankan bagi kita bahwa kita selagi kita ada di bumi ini, kita akan perhitungkan umur kita supaya kita tahu dan memahami kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Pemazmur berkata bahwa umur manusia adalah hanya 70 tahun. Itu Mahfudz Fahri. Setelah itu apa yang itu masa kebanggaan. 70 tahun itu masa kebanggaan. Nah, setelah itu maka muncullah kesukaran, muncullah penderitaan. Dan setelah muncul kesukaran dan muncul penderitaan, maka lenyap. Amin. Memang ada umur yang lewat 80 tahun, 80 tahun. Tapi perhatikan, senang enggak? Pasti menderita. Ada orang yang mungkin sampai 90 tahun, tapi kaitnya hilang. Itu kan penderitaan. Ada orang mungkin bangga, umurnya sudah sampai 100 tahun ya umurnya, tapi kan kaitnya kan di situ. Gimana lah, itu kesukaran, itu penderitaan. Tapi kalau ada yang sampai 100 tahun masih bugar, masih segar, masih bisa melakukan sesuatu, masih tidak menyulitkan keluarga, atau masih belum bisa membebani keluarga, berarti itu puji Tuhan, itu bonus. Tapi Alkitab terhitung waktu kita, Bapak Saudara. Masa kekuatan itu adalah hanya sampai 25 tahun sampai 35 tahun. Kalau dia hebat berarti sampai 40 tahun. Lewat 40 tahun maka sudah mulai menurun kekuatannya. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam diri kita, saudara, bahwa hidup kita ini tidak ada yang perlu dibanggakan.
kekuatan pasti akan menurun. Amin. Dulu saya dalam menembok tembok penahan itu kadang-kadang sampai, tapi lebih besar loh speaker ini. Saya angkat dari air salura ke gereja. Itu masa-masa kuat, tenaga masa full, batu yang besar kadang saya angkat. Zaman itu sekitar umur belum mau menuju ke 30 tahun, ada 30 tahun, berarti kekuatan masih full, kekuatan masih penuh, Bapak Saudara. Sampai batu-batu yang besar bisa saya angkat pada saat itu, Bapak Saudara. Nah, artinya masa kekuatan itu masa yang luar biasa, Bapak Saudara. Amin. Masa luar biasa. Makanya ketika saya sekolah kita, ketika saya atur saya tiap hari, dan dia hina saya setiap hari. Karena dulu waktu saya tingkat 1 itu bahasa Indonesia saya, ya bahasa Indonesia yang apa, Saudara? Namanya juga yang baru keluar dari Pulau Nias. Bahasa Indonesia yang tidak sampai-sampai. Mau ke Sipang, ya. Mau sebut lalang, ya. Seperti dulu saya diejek saya, terus tiap hari disuruh ambil air minum, karena kesempatan ambil air minum hanya di pagi hari, harus bawa cerekel. Kalau lalai di pagi hari ambil air minum, maka tidak ada lagi nanti air minum. Di tekan saya di tiap hari ambil air minum, kau seperti ini, suatu saat masih tenaga. Suatu saat lebih besar daripada saya. Kalau saya tunjukkan foto saya ketika saya sekolah kitab itu, bisa terbang di angin. Beda sekarang, karena gemuk, karena pintar, ngurusi duri yang merawat. Nah, ketika dia tekan terus saya, suatu saat emosi saya itu full, Saudara. Saya kurang tahu, Saudara. Ini saya seniman, saya ambil ini karena orang yang silat itu kan, bapak saya pernah mengajari saya, kalau sudah pegang itu sama dia, maka dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa bergerak lagi. Saya ambil itu, maka saya angkat di atas, Saudara. Orang yang kecil, kurus, orang yang kurus bisa angkat hanya satu tangan dengan badan besar. Itu kekuatan. Kalau muncul kekuatan kita, maka ilmu pun bisa kalah. Amin. Ada pernah berkata, walaupun dia tua, tidak ada kekuatan, karena banyak ilmunya bisa mensilat, dia pasti hebat. Aku bilang, kau kalah. Sehebat apapun kau menghadapi orang yang tenaga, kau pasti kalah. Mau pintar mensilat, diangkat tanganmu, dibanting kau di tanah. Sanggupkah kau melawan itu? Ya, itulah orang yang tenaga. Oleh sebab itu, bagi Bapak Saudara, selagi kita punya tenaga, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena setelah itu kita akan menurun kekuatan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di Nias dulu, saya tukang ambil tuang kelapa. Tapi hari ini udah beberapa tahun yang lewat, aku coba saya naik di pohon kelapa, Bapak Saudara. Itu pun ada tangganya, saya tidak bisa. Nah, itulah
kekuatan itulah yang kita hadapi Bapak Ibu. Inilah yang sedang kita hadapi. Ketika engkau mungkin memiliki satu kekuatan yang luar biasa hari ini, bahwa saudara, saya akan berharap untuk kita bisa menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab ketika nanti kekuatan itu sudah hilang dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara, mau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ada kegelisahan? Karena saya sudah tua, makanya kadang-kadang orang tua, karena saya sudah tua, makanya kalian menyakiti aku. Kusuruh kalian mengambil pinang, kalian mengambil pinang supaya aku bisa makan sirih. Kalian tidak bisa ambil. Kenapa? Banyak kita berdalih ketika kita tidak punya kekuatan. Banyak kita berdalih ketika tidak punya kekuatan lagi, saudara. Tetapi ketika kita punya kekuatan, maka selagi Tuhan masih memberi waktu, maka marilah kita akan melakukannya. Karena hidup kita adalah ketika kita bugar, ketika kita segar, marilah kita melakukan apa yang bermanfaat buat orang lain. Mazmur 102 ayat 11 berkata, kalau yang kita berada mungkin bisa ayat 12. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Itu hari-hari manusia. Dalam Mazmur 109 ayat 23 berkata, aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebukkan seperti belalang. Bapak saudara, kita lihat bahwa kehidupan manusia adalah hidup hanya sebentar. Amin. Berapa lama kita memiliki satu kekuatan, Bapak saudara? Berapa lama kita harus memiliki satu kehebatan, Bapak saudara? Ada saat waktunya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ada saatnya waktunya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ingin aku berbuat, tetapi tidak bisa lagi karena tidak punya kekuatan. Ihamu, makanya muncul kata-kata orang tua berkata, ihamu teluk tapi apa? Fa'abul. Itu muncul kata-kata itu. Kenapa? Karena ihamu teluk tapi apa? Fa'abul. Kenapa? Karena kita sudah terlewatkan dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita itu. Nah, oleh sebab itu, selagi masih kita kuat, selagi kita masih bisa, mari kita berbuat dan menjadi berkat, saudara. Yang kedua, yang ketiga adalah manusia dipenuhi dengan kegelisahan. Bohong kalau manusia selalu senang setiap hari. Bohong. Walaupun pemakaian Amsal ya berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Bohong kalau dia bilang bahwa setiap hari, setiap saat aku tetap bersuka cita, aku tetap menghadapi kegembiraan. Itu bohong. Tapi suatu saat kalau disebut dengan manusia, ada situasi pasti kita hidup dalam kegelisahan. Gelisah, Bapak Ibu. Gelisah ini saya sudah pernah alami. Seperti gelisah ini, saudara, seperti punya kasus. Maka polisi akan datang untuk menangkap. Kita gelisah, bagaimana ini? Itu hati yang gelisah. Kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan itu adalah hati yang gelisah. Hati yang gelisah ini adalah suatu situasi, waktu dan kondisi yang membuat kita, yang diperhadapkan kita dengan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Itu yang disebut dengan kata gelisah. Tidak ada lagi waktu untuk rileks, tidak ada lagi waktu untuk berkonsentrasi, tidak ada lagi rasa tenang, tidak ada lagi rasa sukacita, tetapi rasa gelisah dapat muncul dengan atau tanpa sebab. Kegelisahan yang bersifat ekstrim, saudara, bisa saja, kapan saja, dan
kapan saja kegelisahan itu bisa datang. Seperti para saudara disebut dengan agitasi atau bertergantung pada penyebabnya. Kegelisahan juga adalah sering dikaitkan dengan gejala seperti misalnya khawatir, lalu perasaan tidak tenang, depresi, marah, tegang, sedih, gugup, mudah tersinggung, terlalu bersemangat, kebingungan. Orang juga bisa mengalami kegelisahan, dan Bapak saudara bahwa suatu saat dalam diri kita pasti juga kita akan gelisah. Itu sifat manusia, gelisah. Kalau disebut kita masih hidup dalam hidup tubuh ini, maka kita pasti akan gelisah. Tapi suatu saat Tuhan akan ambil kita, Tuhan akan angkat kita, dan Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rentak tangis, tidak ada lagi gertak gigi, tidak ada lagi rasa duka, dan tidak ada lagi tidak ada lagi kita temui air mata. Tapi apa yang ada di situ adalah hanya sukacita selama 1000 tahun damai. Selagi kita belum sampai di tahun 1000 tahun damai itu, maka manusia pasti akan diperhadapkan dengan kegelisahan. Sering kadang-kadang orang yang gelisah ini kadang-kadang dia melangkah, bergerak tanpa sengaja, bergerak tanpa tujuan. Itu yang disebut dengan satu kegelisahan. Dan mari pada pagi menjelang siang hari ini, saudara, mulai kita mau lakukan dan menjadikan diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Selagi kita kuat, selagi Tuhan percayakan bagi kita, gunakan itu demi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, hari ini saya kembali kepada firman Allah. Dalam Ayub berkata bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga yang berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang yang hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kalau disebut dengan tidak dapat bertahan, maka kesimpulannya Bapak Saudara, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya pertahanan. Kenapa? Karena tidak dapat bertahan. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, boleh saja kita roboh, boleh saja kita tumbang. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, selagi kita masih kuat, maka Tuhan pasti kita akan memampukan kita untuk menghadapi apapun itu. Sekali lagi saya katakan bahwa saya akan bawakan kepada kerohanian bahwa kekuatan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Kekuatan kita bahwa dalam Pemazmur berkata, hatiku tenang ketika aku dekat dengan Tuhan. Kekuatan manusia dalam Roma berkata bahwa kekuatan Injil itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada manusia. Artinya saudara, walaupun umur kita sudah lanjut, tapi dekat dengan Tuhan, pasti kita akan diperhadapkan dengan kekuatan. Cobaan apapun, masalah apapun dalam diri kita, baik dalam situasi kita pasti akan kuat, kita pasti akan bisa mampu menghadapinya karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Cobaan apapun, masalah apapun, firman itu pasti akan memberi kita kekuatan dalam setiap diri kita, saudara. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ketika kita melakukan apa yang terbaik dan apa yang baik buat Tuhan, saya yakin bahwa itu adalah merupakan satu kekuatan kita. Akhir-akhir ini ada orang berkata seperti ini, semakin hari akan semakin jahat. Dan kita berpikir bahwa semakin hari semakin tenang. Suatu saat bahkan pun 2022
22 pasti banyak hal sesuatu kita akan dengar. Dan oleh sebab itu, kalau kita tidak kuat, maka gampang saja kita bisa meninggalkan Tuhan. Gampang saja kita meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, dekat dengan Tuhan dan tetap fokus pada Tuhan, dan lakukan juga, bukan hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, Bapak Saudara, itu juga bukan sesuatu kekuatan, tetapi kalau hanya mendengar adalah sesuatu yang akan menghantui setiap diri kita. Lakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka itulah kekuatan kita. Kita bangkit berdiri, kita